Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Udah mulai, Ping. Halo, gue Panji. Gue Pinkan. Kembali lagi di Jamkan. Kali ini kita akan membahas film Ngenes. Kadang hidup perlu ditertawakan, itu judul lengkapnya. Oke. Karya sutradara Ernest Prakasa dan diproduksi pada tahun 2015. Oke, jadi kita ceritain sedikit dulu tentang filmnya nih. Jadi filmnya menceritakan tentang Ernest kecil, mulai dari Ernest kecil, dia dilahirkan dari keluarga peranakan Cina. Kemudian dia besar di lingkungan yang tidak homogen, dari yang heterogen sampai yang homogen. Kemudian di film ini menceritakan kegelisahannya dia dengan identitasnya sebagai keturunan peranakan Cina. Ya, gimana nih Ji soal film Ngenes ini nih? Menurut lo? Ya, yang pertama adalah catatan kami. Ya, pertama menurut gue agak problematis ya, maksudnya film ini cukup eksploitatif terhadap narasi identitas itu, narasi kecinaan dia dan narasi tentang pribumi yang keduanya kan semacam kayak apa ya, menggunakan stereotip dua-duanya. Misalnya kayak Cina tuh kayak gini nih gitu. Di satu adegan meja makan gitu ditanyain udah sunat atau belum gitu, maksudnya menurut gue rada-rada eksploitatif ya, penggunaan narasi identitas ya gitu. Terus kemudian narasi pribumi juga di situ digambarkan gitu kan, itu kan semacam kayak film dalam tanda kutip biopik gitu ya mungkin ya gitu. Karena itu juga dari bukunya Ernest yang berjudul sama gitu, dan itu kan menceritakan gitu cerita Ernest dari masih SMP sampai dia udah dewasa, sampai dia mau nikah. Nah, pada bagian dia waktu masih SMP sampai remaja itu kan dia berusaha untuk fit in ke dalam lingkungan yang mana orang-orangnya lebih heterogen gitu, dan banyak orang pribumi di situ. Dan di sini penggambarannya cukup jomplang ya. Ya seakan-akan pribumi digambarkan sebagai pembuli kan, teman-temannya itu kan. Terus kemudian sebagai anak pang yang waktu adegan si Ernest mencoba untuk fit in, coba untuk ikut ke dalam gigs pang itu, terus kemudian dia ketiduran mabok gitu atau apa, gue agak lupa. Terus lu Cina ya gitu, ya, sama anak pang yang pribumi gitu. Ya mungkin itu juga sebagai dampak dari pasca reformasi ya, dimana pada era itu orang-orang mulai punya kebebasan untuk membicarakan misalkan isu tentang keturunan Cina gitu. Jadinya di sini kesannya terlalu tereksploitasi isu itu justru. Padahal kita bisa, kalau berbicara identitas, kita punya punya cara yang lebih subtil untuk membicarakan itu, dan juga bisa ini gue sih ngelihatnya malah kok kayak dia sendiri, personalnya dia ya, si tokoh Ernest kecil ini yang malah punya masalah dengan identitas. Padahal dalam kita tahu tujuan filmnya itu adalah ingin mengkritik soal persoalan struktural gitu, untuk melihat persoalan identitas. Ini kayak gue ngelihatnya kok kayaknya malah si anak kecil ini yang punya, atau si tokoh ini yang punya persoalan itu, pergulatan itu, yang justru kayak kok nggak bisa terima ya gitu loh. Gue malah bingung. Tapi ya memang secara narasi demikian gitu akhirnya gitu, karena ya dia mencoba untuk fit in waktu masih muda, kemudian waktu udah agak gede dia mencoba untuk dia benar-benar nyari, gue pengen punya istri pribumi gitu. Dan persoalannya ya dia merasa dia takut ketika mau punya anak, tapi ntar anak gue mirip gue gitu, gue jadi kan Cina lagi gitu. Maksudnya ya ada persoalan yang sifatnya lebih penerimaan akan identitas gitu ya. Maksudnya yang problemnya adalah justru di film ini malah jadi fokus ke personal, dan ya menurut gue itu nggak cukup bermasalah. Cuma ya jadi
semacam apa ya, yang justru lebih bermasalah adalah kayak persoalan identitas ini, kemarginalitasannya dia ini dipakai gitu, dipakai dengan agak-agak berlebihan ya. Kan kita agak enak juga, maksudnya bukan berarti gini. Untuk apa-apa selalu dikaitkan dengan persoalan identitas dia gitu, semua hal gitu di situ. Dan apa ya mungkin kalau kita ngeliat di filmnya yang lain gitu, persoalan identitas gitu di cek toko sebelah gitu, dia lebih baik gitu dalam menggunakan stereotip dan dalam mengolah persoalan identitas itu. Di sini masih terlalu cukup eksploitatif gitu. Intinya kayak lo mencoba untuk menggunakan identitas marginal padahal lo nggak semarginal itu. Nah, Oke, terus ini juga kan Ernest Prakasa, kita tahu dia Ernest Prakasa ini dan sebagai stand up comedian. ya. Dan kita juga tahu di film-filmnya ini dia banyak treatment yang menggunakan komedi-komedi ala stand up gitu. Kayak pakai skrip-skrip yang punchline gitu. Yang ya gitu, dan juga kita bisa ngelihat dia banyak pakai aktor-aktor sesama stand up comedian juga tuh. Gimana tuh, Ji? Ya menurut gue ya baik lagi itu soal stand up. Mungkin gue nggak terlalu mendalami, cuma yang gue tahu persoalan identitas tuh jadi penting banget gitu di dalam stand up gitu. Misalnya kalau kita ambil contoh di Indonesia aja yang kita sama-sama tahu gitu, misalnya kayak si siapa Ernest dengan identitas kecinaannya gitu, terus si siapa Kemal Pahlevi, dia mainin identitas Muslim dan Arab gitu, dimainin stereotipnya gitu. Maksudnya itu hal yang penting, dan maksudnya di film ini ya hampir sama ya sama penggunaan dia dalam stand up gitu. Maksudnya karena lo bagian dari kelompok tersebut, lo merasa lo berhak untuk membicarakan persoalan-persoalan itu gitu. Tapi masalahnya dia bukan menjadi satu statement yang politis gitu. Kalau kita ngeliat dia hanya jadi bahan mungkin bahan bercandaan yang cukup aman, karena ya lo bagian dari itu gitu. Misalnya gue ngomongin identitas gue sebagai orang Jawa gitu, karena gue orang Jawa gitu, akan jadi jauh lebih aman gitu. Kalau gue ngeliatnya malah stand up ini cuma jadi tempelan ya. Maksudnya kita tahu natur stand up ini biasanya bersifat kritik dan sangat bergantung pada momentum. Makanya kalau kita nonton stand up comedy kan itu kayak staging abis gitu kan. Sementara di sini adalah lu ada di dalam film gitu. Dimana lu di dalam film ya pembangunan komedi tuh bisa dengan misalkan bermain-main dengan montase atau visual. Nah, ini tuh kayak dua komedi yang berbeda gitu, kayak coba digabungkan dalam sebuah karya film. Jadinya tuh nggak lu nggak dapet gitu loh komedinya tuh di mana gitu, nggak melebur ya, nggak melebur gitu loh, ngatur stand up dan ngatur komedi dalam film. Ya kalau misalnya kita ngeliat film-film warkop gitu zaman dulu, maksudnya ya komedinya slapstick gitu, tapi jelas kita bisa lihat itu komedinya visual gitu. Sedangkan di sini komedinya sangat-sangat verbal gitu. Nah, menurut gue di film ini Ernest tidak cukup pandai dalam mengadaptasikan komedi yang sifatnya verbal ke bentuk visual, karena di sini kita bakal banyak banget ngelihat gitu, maksudnya teman-teman satu kalangan stand up komedian yang mereka main dan kemudian dikasih panggung gitu. Ya menurut gue nggak ada bedanya sama kayak lu nonton stand up biasa gitu. Tapi masalahnya bedanya kalau kita nonton stand up komedi di panggung gitu atau di TV, kita tahu kapan harus ketawa gitu. Kalau di film ini kita nggak tahu gitu, karena nggak ada suara, nggak ada scoring hahanya gitu ya. Jadi kayak bingung nih, gue harus ketawa atau enggak gitu. Berarti maksudnya kalau terkait dengan punchline itu tadi, berarti kan terkait sama penulisan skrip gitu kan. Yang mana kalau menurut gue sendiri sih dia banyak menghadirkan pengadeganan yang bagi kita yang menonton itu kayak kurang logis gitu. Kayak adegan saat Ernest menghilang karena istrinya mau melahirkan, di situ tahu-tahu dia lagi di atas rooftop gitu, terus sahabatnya muncul, dan ini lu bayangin ini udah masa-masa genting nih, istri lo udah mau melahirkan, mereka berdua malah curhat gitu kan. Itu kan maksudnya
banyak apa ya, poin-poin dari penulisan skrip yang kayak menurut gua logikanya tuh jauh banget gitu. Iya. Enggak. Ya itu jadi sesuatu hal yang terlalu eksploitatif dan akhirnya turunannya dia menjadi sangat apa ya, film yang menurut gua sentimental ya gitu. Maksudnya kalau kita apa ya, kita rujuk gitu, misalnya traumanya dia akan identitas dia gitu, bagaimana orang-orang sekitarnya memperlakukan dia sebagai orang Cina gitu. Apa namanya, dan akhirnya membuat dia, gue nggak pengen anak gue tuh mirip gue gitu, anak gue tuh jadi Cina juga gitu. Nah itu hal-hal demikian digambarkan dengan begitu sentimental yang akhirnya melupakan logika dari narasi itu sendiri gitu. Dia bisa kelar dalam satu obrolan, atau maksudnya satu keputusan yang cukup logis gitu. Kalau nggak pengen punya anak mirip kayak lo ya, lo pertimbangan lagi lo kalau pengen punya anak gitu. Ya nggak sih? Maksudnya itu persoalan apa ya, logika common sense aja gitu ya. Mungkin ya ini menggunakan logika film ya, tapi menurut logika filmnya kurang canggih. Dari 0 sampai 5 gua kasih nilai 1. Ya gue kasih nilai 1,5 lah, maksudnya gue tambahin setengah. ya intinya ini film nggak mateng aja gitu ya. Mungkin teman-teman bagi yang mau nonton filmnya Ernest mungkin bisa langsung ngecek toko sebelumnya. Ya sekian review dari kami. Sampai bertemu lagi di Jamkat edisi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you.